tim penyidiknya yang harus diselidiki. Waduh, bakalan muter-muter lagi di kasus. Hello everyone, welcome back to the project. Seperti biasa kita akan membahas apa yang lagi viral di media sosial. Guys, kali ini kita akan membahas kembali tentang kasus Vina Cirebon yang sampai saat ini masih terus berlanjut. Nah, kita kan udah sempat bahas banyak banget malah di beberapa video tentang kasus ini kan. Salah satunya itu pembebasan Peggy Setiawan yang merupakan tersangka salah tangkap. Nah, ternyata guys, bebasnya Peggy Setiawan ini memberikan dampak yang cukup besar terkait keberlanjutan kasus ini. Kalian masih ingat kan guys, kalau yang bikin muter-muter di kasus ini tentang penyelidikannya. Jadi cara menangkap tersangka itu yang bikin alurnya semakin panjang. Nampaknya selalu gagal sehingga menimbulkan kecurigaan publik guys. Kalau aparat keamanan aja sampai salah tangkap, itu aja udah aneh guys. Apalagi ditambah banyak kejanggalan yang muncul ke publik, itu semakin membuat warganet menaruh rasa curiga. Contohnya aja kayak salah tangkap, 2 DPO hilang, itu yang udah pernah kita bahas sebelum-sebelumnya itu benar-benar kejanggalan-kejanggalan dalam penyelidikan tersangka kasus ini guys. Ditambah pihak yang berwajib tersebut tampak melarang Peggy Setiawan yang waktu ini masih berstatus sebagai tersangka untuk mengklarifikasi di depan awak media guys. Nah, itu kan semakin memperlihatkan kejanggalan ya. Sampai akhirnya puncaknya itu di bebasnya Peggy Setiawan yang terbukti memang salah tangkap dan penangkapannya itu tidak sah. Akhirnya kecurigaan itu semakin menjadi-jadi guys. Ini disampaikan juga oleh pengacara Hotman Paris, dimana katanya kenapa sih tim penyidik itu susah banget nyelidikin siapa tersangka pembunuhan ini. Salah tangkap terus, Peggy bebas, gak ada lagi pelakunya siapa. Otomatis itu gagal dong nyari pelakunya siapa. Kalau misalnya berhenti sampai di kasusnya Peggy aja dan tidak ada pelaku sebenarnya yang tertangkap, bisa dikatakan tersangkanya itu gagal untuk ditemukan guys. Dan dari semua itu Hotman Paris bilang kayak gini kurang lebih, yang harus diperiksa itu tim penyidik ya, yang meriksa yang harus diperiksa. Soalnya kok udah lama banget nggak ketemu-ketemu, nggak ketangkep-ketangkep nih pelakunya. Apakah asumsi publik dari warganet yang diduga-duga selama ini benar guys? Kalau ada beberapa pihak yang saling melindungi dan menutupi kasus ini. Tapi kita cari tahu dulu ya informasi lengkapnya seperti apa. Jadi guys, dilansir dari matapantura.republika.go.id, sejumlah penyidik Polda Jabar diperiksa Propam dan Inspektorat Pengawasan Umum Mabes Polri. Periksa penyidik Polda Jabar ini terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon pasca putusan bebas sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Menurut dia, Propam dan Inspektorat Pengawasan Umum Polri dikerahkan untuk tugas tersebut. Dalam pemeriksaan itu pihaknya juga tidak bekerja sendirian. Kata dia, teman dari Propam dan Irwasum akan bekerja sama untuk melihat semua ini. Wahyu tidak menjelaskan bagaimana hasil evaluasi tersebut. Kata dia, proses masih berjalan. Terkait dengan Ibtu Rudiana, ayah korban atas nama Muhammad Rizky alias Eki, kekasih Vina Cirebon yang diduga telah melakukan tindakan sewenang-wenang ketika menangkap para tersangka kasus ini di tahun 2016. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho mengatakan sudah lebih dulu diperiksa oleh Propam dan Irwasum di Jakarta pada Rabu 19 Juli 2024. Bahkan kata dia hasil pemeriksaan sudah diumumkan ke publik. Sandi mengatakan hasil pemeriksaan Propam dan Irwasum tidak menemukan pelanggaran etik oleh Ibtu Rudiana. Sandi mengatakan proses penyidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 dilakukan berdasarkan alat bukti yang ada. Oleh karena itu, rumor yang berkembang di luar atau mungkin pendapat atau persepsi boleh-boleh saja. Namun yang jelas kata dia, penyidik melaksanakan pemeriksaan berdasarkan alat bukti yang didapatkan, baik itu keterangan saksi maupun alat bukti lainnya. Nah, jadi gitu guys informasinya, saat ini masih on progress ya pemeriksaannya. Terus juga katanya Ibtu Rudiana ini udah sempat diperiksa dan hasilnya udah diumumkan ke publik. Tapi beritanya itu masih simpang siur ya, karena sampai saat ini belum ada klarifikasi yang jelas dari kasus ini guys. Mungkin aja setelah ini bakalan ada pergantian tim penyidik, siapa tahu bisa segera menemukan pelaku yang belum tertangkap guys. Tapi make sense juga ya guys, kalau misalnya pelakunya lama gak ketangkep, yang patut dipertanyakan ada apa dengan tim penyidiknya? Kenapa pelakunya lama banget nggak dapat gitu kan? Kita tunggu aja ya kelanjutan kasus ini guys, karena memang udah terlalu panjang pembahasan dari kasus ini. Gak selesai-selesai dan muter di segitu-segitu aja. Bahkan sekarang malah diperpanjang lagi masalahnya. Ya udahlah ya, kita tunggu aja kelanjutannya karena saat ini juga masih proses penyelidikan
ke tim penyidiknya. Pokoknya doain hasil yang terbaik deh buat kasus ini supaya bisa cepet kelar dan gak semakin panjang lagi guys. Kalau menurut kalian gimana tentang pembahasan ini? Kalau menurut kalian gimana pembahasan ini? Aku juga mau tahu tentang sudut pandang kalian. So, please tulis di kolom komentar. Anyway, segitu dulu ya video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel Media Project. And jangan lupa untuk nyalakan notifikasi kalian supaya nggak ketinggalan berita terupdate dari Midday Project. Thank you so much for watching and see you next video. Bye-bye!